Kasihan Roy, yang bela dia cuma Lius seorang. Masa nggak ada yang mau bantu? Coba kalian pikirkan, apakah ada yang miris dari kasus yang menimpa Roy Suryo? Setahu saya, seorang tersangka akan dibantu pengacara. Itu sudah pasti. Selain itu, akan ada supporter, pendukung, loyalis, simpatisan atau sahabat yang memberikan dukungan. Tapi rasanya tidak demikian dengan Roy Suryo. Roy Suryo bahkan hanya dibela oleh Lius Sungkarisma. Mengapa nasib Roy Suryo sungguh mengenaskan? Dia seperti sedang berjuang sendiri dengan ditemani Lius Sungkarisma. Itu pun cuma sebatas memberikan dukungan moral. Sekalian bantu-bantu bikin narasi umat Buddha tidak tersinggung. Cuitan Roy Suryo tidak termasuk menista agama, mengaku sebagai perwakilan umat Buddha atau Tionghoa. Coba bandingkan dengan Rizik. Pendukung fanatiknya becipun jumlahnya. Saat dia disidang, pendukungnya rela berpanas-panasan di depan pengadilan untuk memberikan dukungan. Tidak jarang terjadi sedikit keributan hingga terpaksa disemprot aparat keamanan. Di media sosial, pendukungnya juga menyebarkan narasi di mana Rizik telah dikriminalisasi. Pemerintah zalim dan sangat otoriter. Pemerintah anti-Islam dan Islamofobia. Saya yakin, Rizik pun sangat terharu dengan kesetiaan dari para pendukungnya. Dia terharu karena di zaman sekarang ini, teknologi sudah maju. Zaman serba digital, masih saja ada banyak orang bodoh yang bisa disuruh kerjakan hal bodoh. Disuruh siap perang, siap. Ditanya siap jihad, siap. Ditanya siap berjuang sampai presiden turun, siap. Ditanya soal chat mesum, imam besarnya lari terbirit-birit ke luar negeri dengan alasan mau menunaikan ibadah umroh dengan rekor terlama di dunia. Itu pun pendukungnya masih setia dan menunggu. Meski ada kasus chat mesum, pendukungnya tetap tidak percaya. Mereka percaya sebaliknya. Rizik difitnah dan dibunuh karakternya. Ini adalah konspirasi pemerintah. Mungkin sebagian percaya. Ini konspirasi alien dari planet antah berantah yang ingin merusak nama baik Rizik. Seburuk dan sekotor apapun nama baik Rizik, karena kasus-kasusnya, pendukungnya tetap banyak. Mereka bahkan tak segan untuk menyembah balihonya. Luar biasa gila. Bandingkan lagi dengan Ahok. Banyak yang bersimpati padanya. Bahkan dia dikirimi karangan bunga dengan jumlah yang sangat banyak. Itu adalah bukti kecintaan pendukung kepada Ahok. Meski kena kasus, dia seolah diingatkan bahwa dia tidak sendirian. Tapi Roy Suryo, sungguh mengenaskan hidupnya saat ini. Tokoh yang membantunya hanya Lius Sungkarisma. Kasihan sekali orang ini. Saat susah tidak ada banyak orang yang membela. Roy Suryo, mantan kader di Demokrat, pernah jadi petinggi bahkan pernah jadi menteri di era SBY. Tapi Demokrat kelihatannya tidak ada urusan dengan Roy Suryo. Demokrat tidak bersuara. Suara jangkrik bahkan lebih nyaring. Hehehe. Bahkan mantan presiden tidak mengeluarkan kata prihatin sedikit pun.
Roy Suryo bikin cuitan terkait meme stupa Candi Borobudur, pasti ada sebagian yang mendukung. Kemana mereka saat Roy Suryo butuh bantuan moral? Kenapa tidak ada simpatisan yang menunggu di depan kantor polisi saat dia jalani pemeriksaan? Apa mereka tidak kasihan dengan Roy Suryo yang saking syoknya sampai harus muntah dan hampir pingsan, duduk di kursi roda dan pakai penyangga leher medis? Saya yakin Roy pasti panik, gelisah, dan tidak nyenyak tidurnya saat berstatus tersangka. Roy kini seperti single factor dibantu kuasa hukum. Tidak ada hal yang menyedihkan selain kesepian ketika dirundung masalah besar. Dibantu Lius pun percuma saja. Memangnya bisa apa bapak satu ini? Paling cuma koar-koar dan teriak tak jelas untuk cari perhatian, lalu capek sendiri dan menghilang. 2 kali diperiksa, Roy Suryo masih belum ditahan hanya karena alasan dia kooperatif. Mari kita lihat, mau berapa kali diperiksa hingga dinyatakan layak ditahan. Polisi pun jangan sungkan-sungkanlah. Namanya tersangka, cepat atau lambat pasti akan ditahan. Jangan karena masalah kursi roda dan penyangga leher lantas dikasihani. Lihat kembali berbagai cuitannya di Twitter, maka kita paham kenapa Roy Suryo layak mendapatkan balasan setimpal. Itu pun masalah karena ulah sendiri yang keceplosan. Nasibmu lah, nak.